siang udah Yang Priska ketemu lagi. Maaf nih saya gangguin terus nih. Enggak, kebetulan saya udah selesai ngajar. Iya, alhamdulillah nggak ganggu waktu istirahatnya kan. Ganggu ya. Ini masih lanjutan yang tadi nih, berhubungan tadi kan saya udah observasi ya, udah masuk kelas Budame. Ada beberapa hal lagi yang mau ditanyakan nih. Budame berkenan nggak? Banget. Terima kasih banyak loh kesempatannya. Iya, jadi ada beberapa hal nih yang mau ditanyakan terkait tadi kan saya udah masuk ke kelas, udah lihat luar biasa banget Budame, pelajarannya keren banget. Jempolnya kayaknya harus lebih dari 4. Kan jadi tersanjung teh. Udah menarik banget, udah anak-anaknya juga aktif-aktif ya. Luar biasa ternyata anak-anaknya Budame 4 Bu ya. Tapi dia antusias ini, saya senang. Iya. Jadi dari tadi proses pembelajaran yang sudah Budame lakukan tuh ya di dalam kelas, pasti Budame merasakan dong ada kekuatannya gitu. Ada beberapa hal yang mungkin jadi kekuatan. Apa tuh kira-kira Budame? Sebelum saya memberikannya, saya mau dong ada kekuatan di pembelajaran ini. Jadi nggak sia-sia itu pastinya. Nah, itu kekuatan yang saya bisa ambil tadi. Dengan pembelajaran yang tadi, saya melihat anak-anak itu antusias dan mereka lebih menambah pengetahuan mereka. Ternyata ini loh, masih ada loh rumah adat yang jarang-jarang kita sini. Nah, kedua, tadi kan ibu udah lihat saya bikin kelompok. Nah, dengan berkelompok beliau saya tahu ya. Tadi mereka kerjasama. Mana kerjasamanya dengan bagus, meskipun nanti mungkin adalah nggak mungkin ada kekuatan semuanya ada juga sih Bu. Kalau mana kan nggak ada yang sempurna dengan manusianya. Yang penting bagi saya sudah mencoba beberapa metode atau strategi yang tujuan saya mungkin biar bisa anak-anak ini lebih menyerap, lebih nanti menyerap. Dan yang paling utama bagi saya adalah anak-anak kita ini yang mungkin juga bisa ya, betapa kayanya Indonesia ini. Ternyata salah satunya dengan tadi rumah adat. Jadi anak-anak lebih mengenal lagi gitu ya, dan dari berbagai macam hal yang strategi yang Budame lakukan gitu ya, itu menjadi sebuah kekuatan. Oke, kira-kira dari kekuatan itu, dan tadi kan Budame pasti punya indikator tercapai kan gitu. Udah tercapai belum sih tuh? Menurut saya sih Bu, tercapai sempurna sih. Saya selalu bilang gitu, ini manusia nggak ada yang sempurna. Tapi saya sangat-sangat puas dengan yang saya lakukan strategi ini. Dan ini seringkali saya lakukan terutama untuk belajar yang seperti yang baru-baru. Kalau misalnya mungkin saya tadi nggak pakai begitu strategi yang saya lakukan tadi, anak-anak masih kalau anak-anak sekarang bilang bosen, apalah gitu, jenuh ya. Tapi dengan tadi yang saya lakukan, saya benar-benar yakin banget. Dari mana saya tahu keberhasilannya tadi? Saya kan kasih kayak jenis latihan. Nah, tadi saya sudah lihat tanpa saya ajarin begitu, itu mungkin nanti saya akan tunjukin hasilnya. Saya itu anak-anak baik banget, benar-benar. Jadi anak terlihat paham dengan kelompok yang tadi mix and match itu. Saya wah, kagak ada yang salah. Terus yang kedua merangkum, saya lihat benar meskipun dengan kata-kata mereka sendiri ya Bu, dengan nggak yang seperti saya tengok tadi semua, tapi mereka saya dengan rangkuman mereka ini simpel, tapi saya bisa pahami tujuan mereka, paham ada Manggarai. Nah, yang tadi kelompok yang satu yang menggambar itu nah mereka pintar Bu. Emang sih saya siapin tadi kayak kertas origami tadi lihat ya. Nah hasilnya enggak, mereka tidak cuma menggambar rumah adat Manggarai, tapi mereka bisa berkreasi. Dia bisa bayangin, oh dekat rumah adat ini dan mereka ada bikin gunting-gunting, kan kreatif. Jadi itu salah satu kekuatan juga bagi saya. Jadi anak saya ajarkan juga dengan untuk lebih kreatif sebenarnya. Jadi bisa membayangkan itu. Saya senang sih Bu hari ini jujur ya. Saya jadi memang dari apa yang sudah dilakukan dengan berbagai macam strategi itu, anak tuh bisa memahami gitu ya tentang keberagaman rumah adat, khususnya rumah adat Manggarai ini dengan berbagai macam caranya ya. Tadi ada yang gambar, ada yang ada yang nulis, ada yang mix and match juga ya, permainan games itu luar biasa Budame.
kalau kira-kira nih dikasih rentangan 1 sampai 10, kira-kira Bu Dame tuh udah mencapai di angka berapa tuh Bu Dame? Saya sih puas ya Bu. Nanti ya, ini kan saya Bu, saya menilai anak saya dari rumah saya. Saya sih mau banget dia lumayan tinggi, kalau saya sih 9. Masya Allah, luar biasa. Karena memang saya lihat, saya jujur, saya aja yang melaksanakan itu gimana kita guru itu bangga banget bukan saya ternyata bisa. Pertama saya harus bayangin bisa, jarang banget saya aja jarang ngerti. Setelah dengan metode tadi itu strategi yang wah keren. Menarik banget ya. Jadi anak-anaknya juga pasti senang banget. Iya senang banget Bu. Tadi pasti Bu kapan lagi belajar ini Bu, udah ada yang lain ya sabar ya nak namanya naik kelas 4 ya. Besok aku ganti kelompok, oh beres pasti Bu, aku besok jangan nonton doang ya Bu, aku yang bisa beres semua kan Ibu puter, jadi nggak mungkin ini lagi. Keren banget Bu Dame ya. Kalau udah sampai di angka 9 berarti masih ada 1 yang bisa kita katakan itu sebagai kekurangan gitu ya. Seperti tadi Bu Dame katakan, namanya manusia pasti tidak ada sempurna. Kira-kira apa sih yang masih harus diperbaiki dari kekurangan? Iya. Saya sedikit tadi, jadi di kerja kelompok tadi namanya kerja kelompok biasa kita mengajarkan anak-anak itu harus minum pikirannya, tapi masih ada aja tadi anak. Jadi bisa lihat lah, ini sibuk sendiri, yang ingin sendiri, jadi kerja kelompok masih ada itu ada beberapa sih. Itu tadi makanya saya bilang saya sebenarnya cukup puas, tapi ya kan nggak ada yang sempurna, masih ada. Jadi dia kayak nggak ikutan dia sibuk. Terus ada juga yang ada lah di dalam satu kelompok. Nah itu tadi saya maklum, saya tadi ternyata Bu, tadi Ibu sempat lihat nggak saya ada kantong emas? Iya. Nah ternyata setelah saya ada tadi saya iya tadi ternyata dia lagi ada yang bikin sedih, ada yang bikin marah. Oh mungkin ini adalah salah satu faktor penyebabnya anak tadi tidak fokus dengan temannya. Itu sih sebenarnya yang saya amatin ya. Nah saya langsung lakukan, biasa solusi saya lakukan nanti udah selesai itu tadi saya panggil Bu. Ternyata saya nggak salah Bu, saya panggil Anda nah sebentar ya boleh gak Ibu tanya kenapa sih tadi nggak mau kerja sama teman-teman udah senang? Iya Bu, dia namanya anak-anak jujur Bu, dia cerita gini, iya Bu soalnya saya kemarin itu nanti diganggu sama anak bisnisanya tadi juga di jalan itu. Oh iya saya kata langsung nggak usah diomongin, pas aja langsung gitu sih. Jadi mungkin faktor-faktor itu ada satu lagi anak Bu tadi di kelompok di kelompok 3. Nah, yang tadi dia nempel itu sama gambar, dia nggak mau kreatif, dia kayak sibuk gunting-gunting sendiri. Nah, benar, saya ingat lagi, oh iya, saya selalu berpatok kantong emosi, oh iya, itu sih, nggak apa-apa aku kalau mama marah, biasanya kita, emang kenapa tadinya? Soalnya aku bangun kesiangan. Ini dia mikir, lalu dia nggak fokus. Tapi tadi dia minta maaf. Itu saya bukan mau memuji anak saya loh, Bu. Pasti dia bukan ya Bu Dame, besok-besok nggak gitu lagi. Gitu luar biasa. Jadi pasti ada faktor penyebabnya. Dan itu faktor terbesarnya dari emosi si anak atau kondisi tertentu gitu ya yang memang dia alami sebelum belajar atau sebelum masuk ke kelas gitu ya. Oke, terus rencana tindak lanjutnya nih udah ke depannya supaya semuanya berjalan optimal, maksimal dan mencapai angka 10 gitu ya setiap proses pembelajaran gitu. Apa yang bisa dilakukan? Kalau saya tadi mungkin lebih ke strategi tadi, saya akan cari gali lagi yang lebih menarik lagi tentang. Jadi bagi saya kalau udah pakai strategi tadi bagus kan tiap orang kita deh butuh peningkatan. Saya akan cari strategi lain lagi. Nah untuk anak-anak tadi saya juga udah lakukan saya dengan memberi nasihat. Nah nanti kalau misalnya ada kerja kelompok dapat nilai bagus, nah nanti gimana dong? Terus anak-anak udah pintar temennya, masa kamu iya tinggalin dulu deh yang bikin kamu geganggu gitu sih Bu. Kalau kayak anak-anak ya kita kayak jadi anak-anak juga, nah gitu sih Bu. Nah,
yang paling utama saya akan bikin lagi strategi yang lain lagi, dan yang saya akan minta masukan dari mereka. Tadi mereka bilang, oh besok aku mau yang itu ya, mau yang itu ya. Nah saya akan tukar jadi rolling. Dan temannya pun saya nggak mau tuh setiap kali satu kelompok itu ini, no, saya nggak mau gitu. Dan saya punya strategi cara memilih kelompok. Jadi saya nggak, maaf ya, ada ya terserah pilih kelompok sendiri atau saya bagi sendiri. Biasanya saya akan bagi yang aktif yang bisa jadi, biasanya kan tutor. Saya ini kan, nah sebaiknya kan bagus banget. Saya paling sering saya lakukan yang sebenarnya. Jadi yang ini, yang kurang aktif tadi saya akan gandengkan masih. Mereka biasanya saya dapat pengalaman baru. Dengan saya gandengkan biasanya banyak kemajuan. Luar biasa Budame. Jadi dalam membagi kelompok juga harus disesuaikan ya dengan kebutuhan anak. Betul banget. Iya. Jadi nggak, kalau kita suruh anak, saya mau ini, saya mau ini. Dan itu saya ajarkan, saya terapkan itu supaya tidak membeda-bedakan teman. Keren banget Budame, luar biasa. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Angka yang maksimal gitu ya. Optimal. Terus untuk berjalannya ini lebih optimal lagi pasti ada dukungannya dong. Kira-kira apa sih yang menjadi dukungan ini semua gitu dalam proses ini semua? Saya kan mengikuti proses internet itu. Nah, itu tuh yang kadang kala itu kita lagi kasih terus sinyal hilang. Pernah satu ketika lagi ngejelasin, lagi asik-asiknya mati. Nah, itu tuh hilang. Terus saya dituntut harus dan harus lebih kreatif lagi. Kalau saya nggak kreatif, udah dan mau nonton itu mah nggak mungkin tercapai yang tadi itu sih. Dan itu adalah tekad saya udah pasti. Jadi nggak ada nggak. Dan yang mau ngoleng-ngoleng mudah-mudahan ini ya. Dan hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Luar biasa banget Budame, mantap. Iya, terus Budame udah kayak udah berkomitmen gitu ya. Ini udah best gitu. Ya. Jadi komitmennya pastinya apa ya, penuh gitu, utuh seutuhnya gitu ya. Komitmen untuk mulai dari hari ini gitu ya. Oh ya. Kesannya gitu ya Budame. Iya. Luar biasa, saya salut banget sama Budame. Jangan berlebihan. Kita sama. Tiap Luar hari biasa. kita apa yang kita ini semua guru bisa melaksanakan. Cuman gimana pribadinya mau nggak? Kalau jangan sampai, maaf ya, jangan sampai hari lewat hari ini ya, gitu. Jangan, ini bisa kita mau maju memang harus ada sabar, harus kita lakukan, butuh pengorbanan waktu dan semuanya. Itu prinsip sebenarnya Yang bisa kita katakan itu prinsip dan komitmen. yes, komitmen. Oke, luar biasa Budame. Terima kasih banyak nih waktunya Budame. Saya apa ya, sama Budame tuh salut, terus rasanya tuh luar biasa. Udah nggak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Kagum banget sama Budame. Semangatnya luar biasa. Semangat harus. Jadi kita harus sama-sama berkomitmen ya, karena apapun yang kita harapkan gitu ya, ini semua demi kemajuan. Betul. Yang utama kemajuan sebenarnya. Luar biasa, terima kasih banyak Budame waktunya. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Sukses terus untuk Budame, semoga semuanya bisa tercapai dengan optimal, maksimal, dan luar biasa. Sukses juga buat ibu. Amin. Iya. Terima kasih ya Budame. Sama-sama, Bu. Selamat siang. Nanti tinggal kita